warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi adik-adik semua. Oke, baik. Oke, bagaimana kabarnya? Baik? Oke, alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat. Nah, oke, jadi ini adalah hari pertama Ibu masuk mengajar di dalam kelas kalian, ya kan? Oke, jadi sebelum kita lanjut lebih jauh, mungkin ada baiknya kalau Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, oke. Sebelum Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu, saya mau tanya kepada adik-adik, apakah ada dari kalian yang kenal sama Ibu? Oke ya. Jadi tidak semuanya dalam kelas ini yang sudah kenal sama Ibu ya. Jadi Ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi nama Ibu adalah Nirmalasari. Ibu adalah salah satu dosen pengajar dari kampus Universitas Megabuana Palopo. Jadi pada satu semester ke depan ini Ibu yang akan mengajar adik-adik semua di mata kuliah asuhan kebidanan. Nah, baik. Bagaimana kepada adik-adik, apa ada yang ingin ditanyakan mengenai Ibu? Oke, jika tidak ada kita lanjut pada kontrak perkuliahan. Jadi berhubung ini adalah hari pertama Ibu masuk mengajar di kelas kalian, jadi Ibu akan memberikan kontrak perkuliahan terlebih dahulu, di mana di kontrak perkuliahan ini Ibu akan menilai kalian mulai dari kehadiran kalian. Ibu kasih Ibu kasih poin 10%. Jadi di mana batas keterlambatan kalian itu minimal 10 menit. Lewat dari 10 menit Ibu anggap alpa. Kemudian yang kedua adalah sikap. Ibu kasih poin 10%. Kenapa? Karena menurut Ibu sikap adalah yang paling penting ya. Bagaimana sikap kalian kepada Ibu dan bagaimana juga sikap kalian kepada teman-teman kalian. Ketiga adalah kuis. Ibu kasih poin 15%. Jadi setiap pertemuan Ibu akan mengadakan kuis terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut pada materi baru, Ibu akan memberikan kuis terlebih dahulu. Alasannya untuk mengevaluasi kembali materi-materi sebelumnya. Kemudian yang keempat adalah tugas. Ibu kasih poin 15% juga, baik itu tugas kelompok maupun tugas individu. Kemudian UTS dan UAS Ibu beri poin masing-masing 25%. Jadi totalnya 100%. Nah, bagaimana adik-adik, apa ada yang tidak setuju atau ada yang keberatan dengan kontrak perkuliahan yang Ibu berikan? Jika memang ada yang kurang setuju, mohon beri masukannya. Oke, baik, kalau semuanya sudah setuju, sekarang kita akan lanjut. Oke, sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Di sini dalam satu kelas ini jumlahnya berapa orang? Oke, jadi Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Nah, oke, karena absennya sudah selesai, Ibu juga sudah memperkenalkan diri, begitupun juga dengan kalian, dan Ibu juga sudah memberikan kontrak perkuliahan. Jadi kita lanjut pada materi ya. Jadi pada hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai praktik berdasarkan bukti atau yang dikenal juga dengan evidence based practice. Jadi sebelum Ibu lanjut untuk menjelaskan materinya, Ibu mau tanya kepada adik-adik terlebih dahulu, apakah di sini ada yang tahu apa itu evidence based? Kalau ada, coba angkat tangan kalian. Nah, oke. Di sana coba jelaskan apa itu evidence based. Oke, terima kasih ya. Jadi evidence based practice itu memiliki dua pengertian, di mana yang pengertian yang pertama adalah sebuah proses yang akan membantu tenaga kesehatan agar mampu update atau cara agar mampu memperoleh informasi terbaru yang dapat menjadi bahan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan perawatan terbaik kepada pasien. Oke, jadi pengertian yang kedua adalah evidence based practice juga merupakan suatu strategi untuk mendapatkan knowledge atau pengetahuan terbaru berdasarkan evidence atau bukti yang jelas dan relevan untuk membuat keputusan klinis yang efektif dan meningkatkan skill dalam praktik klinis, itu guna meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Dan selanjutnya adalah tujuan evidence based practice, di mana tujuan evidence based practice ini juga itu mempunyai dua tujuan. Jadi tujuan utama diimplementasikannya evidence based practice di dalam praktek kebidanan adalah untuk meningkatkan kualitas keperawatan dan memberikan hasil yang terbaik dari asuhan kebidanan yang diberikan. Selain itu juga dengan dimaksimalkannya kualitas perawatan tingkat kesembuhan pasien bisa lebih cepat dan lama perawatan bisa lebih pendek, serta biaya perawatan
bisa ditekan. Dan tujuan kedua dari evidence base adalah tiada lain dan tiada bukan adalah untuk meningkatkan kualitas penyelayanan kesehatan, meningkatkan pelayanan yang selalu mendahulukan keselamatan pasien, dan pada akhirnya membantu untuk menurunkan hospital cost. Oke, kita lanjut pada komponen kunci evidence based practice. Jadi yang pertama adalah bukti eksternal berasal dari penelitian, bukti berdasarkan teori, opini pemimpin, dan diskusi ahli. Kemudian yang kedua adalah bukti internal, dapat berupa keahlian klinis yang didapatkan dari manajemen hasil dan peningkatan kualitas, pengkajian pasien dan evaluasi dan penggunaan sumber yang tersedia. Kemudian adalah pilihan pasien dan nilai. Kemudian membuat keputusan klinis berdasarkan evidence based practice. Slide selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi evidence based practice, di mana faktor yang pertama adalah intention atau niat, yang kedua adalah pengetahuan, dan yang ketiga adalah sikap dan perilaku. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dalam proses evidence based practice. Jadi yang pertama adalah menumbuhkan semangat penyelidikan, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan PISO, yang ketiga adalah mencari bukti-bukti terbaik, yang keempat melakukan penelitian terhadap bukti-bukti yang ditemukan, yang kelima menginterogasikan bukti dengan keahlian klinis dan pilihan pasien untuk membuat keputusan klinis terbaik, yang ke evaluasi hasil dari perubahan praktek setelah penerapan evidence based practice. Kemudian yang ketujuh adalah menyebarluaskan hasil. Oke, jadi itulah pemaparan materi